Sebelum ibadah, kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Halo teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah pujian, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Halo anak-anak, sama hari Minggu. Kita bersyukur kita bisa ibadah lagi, itu adalah pertolongan Tuhan. Kita bersyukur juga ya kita bisa hidup hari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, segala macam kita bersyukur ya. Sebelum kita pujian, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa ibadah, diberi kesempatan untuk ibadah kepada Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Biar kami selalu hormat kepada Engkau, memuji dengan hati untuk memuji nama Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah merubus kami. Tuhan diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Supaya kami lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya kita bersyukur juga kita hidup, tapi kita paling bersyukur Tuhan setelah tebus kita. Ya, kita nyanyi, ku bersyukur, ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat Tuhan. Ku bersyukur ya sertaku dan beri anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Kita ulang lagi ya. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat Tuhan. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Oh, kita bersyukur ya. Kita diberi kesempatan untuk mendengar berita Injil ya. Kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ya, kita hidup anugerah dari Tuhan. Kita bergerak itu kan anugerah Tuhan. Hanya dari Dia pencipta kita. Tuhan Yesus yang beri kita kehidupan ya. Kita nyanyi every move I make in you. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face.
take a day in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Ya, anak-anak semangat ya. Kita hidup ada anugerah dari Tuhan ya. Kita bersyukur kita masih hidup ya. Ya, kita pikir ya, aduh, orang lain itu beruntung ya, punya rumah besar gitu ya. Bisa keluar negeri waktu liburan gitu. Kita di rumah aja, diam aja ya. Kadang kita ngeluh ya. Teman-teman pada cantik, pada cakep, saya biasa aja. Saya bersungut-sungut lagi ya. Ya ternyata ya aduh terbesar. Kita diciptakan Tuhan dan kita bisa percaya kepada Tuhan itu adalah yang paling besar ya. Kita ingat-ingat adik-adik ya. Kita bisa hitung berkat satu persatu. Betapa baiknya Tuhan kita kepada kita ya. Ya sebelum saat ini saat persamaan ya. Siapin celengan dan kita bisa persembahkan melalui celengan atau QR code atau yang nomor rekening di bawah ini ya. Oke, kita nyanyi hitung berkah satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan berhitunglah, pasti kau tercengang oleh karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ulang ya. Bila gelombang hidup menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Ya kita bersyukur orang kita bisa bekerja, kita bisa makan, bisa hidup, bisa sekolah. Kita puji Tuhan ya. Kita berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan memelihara kami sampai hari ini bahkan seterusnya ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan persembahan ini sedikit ya Tuhan. Untuk Tuhan, untuk pelebaran kerja surga ya Tuhan. Berkati mama papa yang bekerja keras untuk kami ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan. Hikmat untuk mencari nafkah untuk kami semua ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja yang mengolah uang ini untuk kemajuan, untuk perkembangan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Ini hanya sedikit dari anugerah yang besar kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Rasa Palit. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita bisa ibadah dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Rasa cerita, kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan.
Tuhan, terima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar firman ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghidupinya ya Tuhan. Tolonglah biar kami mengerti akan firman Tuhan yang diberitakan ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah khusus ya Tuhan, bisa cerita ya Tuhan, bisa dimengerti oleh anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya tolonglah ya Tuhan, sucikan hati kami, bayar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah merasa sangat sedih? Pernah sih ya. Rasa waktu ninggalinnya paling jelek sangat sedih ya. Waktu rasa sendirian, sangat sedih juga adik-adik ya. Udah gitu waktu langsung ditinggalin sama sahabat langsung, sangat sedih banget ya Tuhan. Ya adik-adik ya, adik-adik pernah merasa sedih ya? Cerita kalau masing-masing ya. Ya adik-adik, Rasul Paulus juga merasa sangat sedih waktu di Athena. Kenapa ya Rasul Paulus bisa sangat sedih? Ya siapkan ceritanya baik-baik ya adik-adik ya. Adik-adik ingat kan cerita minggu lalu, Paulus kan pergi ke Tesalonika. Dia biasa mengabarkan Injil, kabar baik tentang Yesus yang mati bagi kita orang berdosa ini. Dan tapi dia bangkit, adik-adik, dia hidup lagi adik-adik ya. Dia rajin, dia semangat memberitakan Injil Paulus ini ya. Dan tapi orang Yahudi gak seneng, dia iri sama Paulus itu ya. Makanya kotanya jadi gambar adik-adik. Jadi dia meneruskan perjalanan, dia lari pergi ke Berea ya, pergi ke Berea dibantu sama saudara-saudaranya di Tesalonika ya. Di Berea juga dia Paulus mau tetap memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus ya. Tapi orang Yahudi di Tesalonika, wah si Paulus di Berea dikejar lagi ya, sampai orang Berea kebingungan ya. Akhirnya Paulus dibantu sama saudaranya ke pantai laut ya, dia melanjutkan misi ya untuk memberitakan Injil di kota yang lain adik-adik ya. Sementara si Silas temannya Paulus dan Timotius murid Paulus masih tinggal di Berea ya. Kata pesan Paulus itu, Timotius sama Silas, ayo nyusul saya ke tempat berikutnya ya. Jadi Paulus itu dari kota dan ke kota, dia terus memberitakan Injil dan semangat. Kenapa si Paulus begitu ya? Karena si Paulus merasakan mengagumi dan bersyukur sekali ya atas karya selamat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dia mau memberitakan Injil supaya orang-orang tahu ya, satu-satunya juru selamat kita yaitu Yesus yang mati bagi kita ya, orang berdosa kayak kita, tapi dia hidup kembali adik-adik ya. Dia semangat sekali ya adik-adik ya. Adik-adik, sesampai Paulus tiba di Athena, Paulus sangat sedih sekali. Kenapa ya si Paulus sangat sedih ya? Karena di Athena banyak patung-patung berhala dan mereka menyembah patung itu adik-adik ya. Lalu si Paulus itu pergi ke rumah ibadah orang Yahudi di Athena ya. Dia berdiskusi, bukan orang Yahudi saja, dan kepada orang-orang yang takut akan Allah ya. Ya, bukan di rumah ibadah aja adik-adik. Paulus pergi ke pasar di Athena. Pasar itu tuh sungguh terkenal adik-adik ya, penuh di jalan juga orang-orang berdiskusi ya. Ya, setiap Paulus bertemu orang, dia berdiskusi lagi tentang Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik, karena banyak orang ya, si Paulus juga bertemu dengan orang-orang golongan orang pintar adik-adik ya. Ada golongan Epikurus dan golongan Stoa, itu pintar-pintar adik-adik ya. Ya, pas bertemu mereka ya, ada orang berkata begini ya, aduh, orang ini tahu apa sih ya? Tahu apa, pengetahuannya hanya sedikit tapi banyak omongnya gitu, kata orang yang cerdas itu ya. Ada orang yang cerdas lagi ya,
Rupanya si Paulus ini ya memberitakan tentang dewa-dewa asing katanya ya. Jadi mereka berkata begitu karena Paulus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati bagi kita ya, manusia berdosa ini, dan hidup kembali. Mereka aneh, perkataan teh aneh sekali gitu. Makanya mereka itu membawa Paulus itu ke bukit pertemuan ya, terkenal ada bukit Areopagus adik-adik ya. Itu terkenal ya, bukit pertemuan ya. Jadi di sana mereka berkata kepada si Paulus ini ya, kami ingin tahu ya, ini adalah pengetahuan baru bagi kita, dan kita tanya benar-benar di telinga kita pengetahuan itu asing bagi kita. Ceritain Paulus apa artinya itu ya, karena di Athena itu ya orang-orangnya suka cari pengetahuan yang baru gitu ya adik-adik ya gitu. Jadi adik-adik, setelah si Paulus di bukit pertemuan itu ya, Paulus berdiri dan berkata kepada mereka, "Hai orang Athena, aku tahu kamu beragama, karena aku berjalan-jalan di kuil di rumah dewa-dewa, aku menemukan mezbah korban dan ada tulisannya, Allah yang tidak dikenal. Aku mau beritahu kamu tentang Allah." Kata Paulus, Allah itu dialah menciptakan dunia dan segala isinya. Dia adalah Tuhan langit dan bumi, tapi tidak tinggal di rumah-rumah dewa, karena itu buatan manusia. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan manusia, karena Dia memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, dan memberikan segala sesuatu untuk manusia. Terus dari seorang manusia, Allah bisa buat segala bangsa untuk didiaminya. Dan Dia juga menentukan dari semula kapan kita hidup, di mana kita hidup, supaya kita mencari Dia. Dan moga menemukan Dia. Tapi Dia sebenarnya tidak jauh dari kami semuanya. Dan kita hidup, kita bergerak adalah kekuasaan dari Dia. Dan kata penulismu, kami ini anak-anak Allah. Nah, kalau kami anak-anak Allah, ya jangan menganggap Allah sebagai patung dari emas, perak, batu, buatan kepintaran manusia. Allah udah lebahkan kebodohan kita, dan Allah mau kita bertobat dari dosa kita, karena Allah sudah tentukan dari semula suatu hari mengadili kita semua dengan adil. Tugasnya sudah pilih dari semua satu orang, supaya kita yakin orang itu dihidupkan lagi dari kematian. Nah, setelah Paulus cerita ini, orang-orang pada ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa gitu ya. Ya, tapi ada juga berkata, kami ingin mendengarkan saudara tentang hal ini lagi ya. Dan Paulus udah pergi dari tempat itu, tapi ada orang yang mengikuti dia dan menerima berita itu tentang Yesus. Ada satu orang namanya Dionysius ya, seorang wakil rakyat dari bukit itu ya. Satu lagi wanita namanya Damaris ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita ulas sebentar lagi ya. Yang pertama, kenapa sih si Paulus sangat sedih? Ayo ingat nggak adik-adik ceritanya? Dia sangat sedih karena melihat di kota Athena penuh patung-patung berhala dan disembah sama orang Athena adik-adik ya. Setelah Paulus sangat sedih, apa yang Paulus lakukan? Pertama, dia pergi ke rumah ibadat dan dia berdiskusi sama orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Udah gitu belum lagi ya,
setiap hari di pasar-pasar bertemu dengan orang-orang untuk berdiskusi ya. Termasuk orang-orang Peter dari golongan Epikurus dan golongan Stoa ya. Udah gitu. Ya. Ketiga, waktu Paulus di bukit pertemuan, Paulus bercerita tentang apa sih adik-adik? Ingat nggak? Bercerita tentang Allah. Menurut adik-adik, Allah itu seperti apa dalam cerita ini? Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya. Allah juga apa? Adalah Tuhan atas langit dan bumi. Allah juga apa adik-adik? Allah juga tidak tinggal dalam buatan manusia. Dan Allah juga tidak membutuhkan manusia sebenarnya. Terus Allah juga apa adik-adik? Allah memberikan kita hidup, nafas hidup, dan segala sesuatu untuk manusia. Dan apa Allah itu lagi adik-adik? Allah itu menciptakan manusia dan segala bangsa ya untuk didiami. Apa gitu? Apalagi adik-adik? Ingat-ingat lagi. Ya, Allah udah menentukan dari semula, dari awal adik-adik ya. Kapan kita hidup, di mana kita hidup, supaya apa? Kita mencari Dia ya. Dan sebenarnya Dia tidak jauh dari kita semuanya ya. Waktu kita hidup, kita bergerak, itu kuasanya dari Allah ya. Dan Allah juga apa? Mengadili kita. Tuh udah Allah tentukan mengadili kita dengan adil. Memberikan bukti bahwa Yesus yang mengadili kita suatu saat nanti Dia mati tapi hidup kembali, dibangkitkan kembali, hidup lagi ya. Ya adik-adik, setelah itu keenam ya, kata Paulus ya, penulis Athena itu berkata, kita ini adalah anak-anak Allah ya. Jadi apa nasihat Paulus kepada mereka? Karena kita anak Allah, jangan menganggap Allah kita sebagai patung dari emas, perak, buatan kepitan manusia. Dan kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang ya. Kata Paulus, kenapa semua orang harus bertobat? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Karena suatu hari sudah tentukan Tuhan mengadili setiap orang dengan adil ya. Dan tugasnya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Satu orang itu adalah Tuhan Yesus, yaitu Allah kita juga. Apa bukti ya yang Tuhan buat, Allah buat? Suatu hari ada hari penghapusan dunia ini. Apa buktinya? Buktinya adalah Tuhan Yesus yang mati dan dibangkitkan kembali. Adik-adik ya. Adik-adik, kita belajar dari pelajaran ini ya. Si Paulus itu kan ya kemana-mana beritakan Injil dengan semangat adik-adik ya. Seperti Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia memberitakan kerajaan surga dimanapun dia berada ya. Kita juga harusnya seperti itu adik-adik ya. Dan seperti Tuhan Yesus ya, Paulus juga punya hati. Dia merasakan sedihnya waktu orang-orang menyembah patung berhala gitu ya. Jadi seperti Tuhan Yesus juga ya, dengan berbagai cara pikirkan supaya kita percaya kepadanya. Paulus juga sama ya kayak Yesus ya, mengupayakan berbagai cara supaya orang-orang yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang mati menebus hidup kita yang berdosa dan dia bangkit kembali dan hidup kembali ya. Dia juga, si Paulus juga nggak putus asa, nggak ada yang dengar dia nggak putus asa, cerita terus gitu ya. Seperti Tuhan Yesus nggak pernah putus asa sama kita semua yang berdosa ini ya. Jadi adik-adik, kita
ya belajar ya seperti Tuhan Yesus dan seperti Paulus, meminta hatinya seperti Tuhan. Sangat sedih kalau orang-orang menyembah berhala, menyembah yang lain ya, yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus giat lah ya memberitakan Injil dimanapun kita berada gitu ya, kapanpun ya ketemu orang, kita memberitakan firman, memberitakan kabar baik ya tentang Yesus ya. Dan juga kita juga belajar ya, jangan putus asa ya, selalu berdoa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, yang belum menerima juru selamat ya Tuhan kita. Ingat-ingat adik-adik ya, siapa aja yang belum percaya ke Tuhan Yesus, apakah teman kita atau pembantu kita atau yang lain yang kita berdoakan mereka ya, gitu ya. Ya begitulah adik-adik, sebenarnya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah sama seperti emas dan perak dan atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia ya. Yuk baca lagi sekali lagi Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa Allah sama seperti emas atau perak atau batu buatan ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Oke adik-adik, tetap semangat, rasa berdoa sekarang ya. Tuhan Yesus terima kasih, cerita sudah selesai, firman Tuhan sudah selesai, tapi Allah terus bekerja bagi anak-anak ini, sekalipun anak-anak ini masih kecil ya Tuhan ya, tapi ya Tuhan tolonglah ya Tuhan supaya punya hati seperti Tuhan Yesus untuk merasa sedih kalau orang-orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima juru selamat kita yaitu Yesus Kristus ya Tuhan. Berikan kemampuan untuk memberitakan Injil, bagaimana caranya ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, bimbing ya Tuhan setiap anak-anak ini melalui Roh Kudus membimbing, mengajari setiap segala hal dalam kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Jadi supaya anak-anak ini bukan hanya mendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa next week. Ya adik-adik, kita bersyukur setelah mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang kita tuh gak ada waktu ibadah, aduh ya, tapi Tuhan siapin waktu. Waktunya dia bebas bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi kita tuh kadang-kadang gak ada waktu cari Tuhan. Tapi Tuhan benar-benar kasih begitu besar kepada kita ya. Kita nyanyi, Bapakku datang mencari wajahmu. Hari ini kita benar-benar datang cari wajah Tuhan gitu ya. Tuhan itu gak jauh tapi dekat sama kita ya. Bapakku datang mencari wajahmu, dan ku merendahkan diri di hadapanmu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu, hadiratmu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan,
hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Adik-adik, terima berkat, doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, benar sering-sering ketemu Tuhan ya. Tuhan itu tidak jauh ya. Tuhan terima kita apa adanya gitu ya. Kita nyanyi lagi. Ya, kita nyanyi lagi. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Adik-adik, bukan hari ini, Senin, Selasa, pagi, malam, sore ya, ketemu Tuhan ya. Sampai jumpa anak-anak, see you next week.